Halo semuanya, kami dari SMP Karosa Mistika saat ini akan mempraktekkan proses pembuatan makanan khas dari 7 kabupaten yang ada di NTT. Saat ini, saya dan tim saya akan mempraktekkan proses pembuatan makanan khas dari Kabupaten Manggarai. For your information, makanan khas dari Kabupaten Manggarai ialah kolo, rebok, dan kompiang. Untuk minumannya sendiri ialah kopi khas daerah Manggarai. Kolo merupakan makanan khas daerah Manggarai yang dimasak menggunakan bambu. Rebok merupakan makanan khas Manggarai yang bahan dasarnya ialah jagung atau bisa juga menggunakan beras. Sedangkan kompiang merupakan roti yang biasa dijadikan oleh-oleh dari daerah Manggarai. Kompiang ini sama seperti roti biasanya, tetapi yang membuat kompiang ini unik dari roti lainnya ialah wijen yang ditaburi di atas roti kompiang. Selanjutnya ialah kopi khas daerah Manggarai. Kopi khas daerah Manggarai ini biasa dijadikan oleh-oleh dari daerah Manggarai. Kopi ini biasa dihidangkan bersama dengan kompiang dan rebok. Penasaran dengan proses pembuatannya? Yuk kita simak bersama. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan dalam proses pembuatan kolo ialah untuk alatnya sendiri kita perlu siapkan bambu, pelepah pisang, wadah, saringan, dan pisau dan parang. Untuk bahannya sendiri kita perlu siapkan beras, parutan kelapa, kunyit, jahe, daun pandan, dan daun serai. Selanjutnya kita akan masuk pada proses pembuatan kolo. Pertama-tama kita masukkan parutan kunyit ke dalam wadah yang berisi parutan kelapa. Setelah itu, ambil air dan masukkan ke dalam wadah yang berisi parutan kelapa dan parutan kunyit. Setelah dimasukkan, aduk parutan kelapa dan parutan kunyit hingga merata. Jika sudah merata, saring santan tersebut. Setelah disaring, air santan dimasukkan ke dalam bambu. Masukkan air santan secukupnya sesuai dengan ukuran bambu. Setelah itu, masukkan beras ke dalam bambu. Langsung saja kita akan masuk pada proses yang paling akhir atau paling puncak, yaitu membakar bambu. Halo Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Mai Tiane Stan Malaka. Selamat datang di Stan Malaka. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan makanan khas dari daerah Malaka. Makanan khas dari daerah Malaka yang menjadi tradisi adat di Malaka adalah akabilan atau sagu bakar. Akabilan adalah makanan tradisional asal Malaka. Nama akabilan sendiri mempunyai dua bahasa Tetun, yakni nama aka yang berarti sagu dan nama bilan yang berarti dibolak-balik. Hal ini memang tidak jauh dari cara memasak akabilan yang harus dibolak-balik saat dibakar di atas dua buah kuali kecil yang biasa disebut dengan istilah babilang. Bahan-bahannya adalah sagu yang sudah dihancurkan, ada kelapa yang sudah diparut, kacang hijau, dan juga gula. Gula ini opsional, mau ditambahkan ataupun tidak terserah dari kita. Berikut ini adalah proses pembuatan akabilan. Campurkan kelapa yang sudah diparut ke dalam sagu yang sudah dihancurkan. Kemudian dicampurkan hingga merata. Setelah itu masukkan gula. Gula secukupnya saja. Setelah itu kita campurkan lagi.
Selanjutnya, marilah kita saksikan proses pembakaran akabilan. Pertama-tama, panaskan babilan. Kemudian, masukkan sagu ke dalam babilan dan ratakan sesuai dengan bentuk babilan. Setelah itu, marilah kita tunggu hingga matang dan mengeras. Halo semua, selamat pagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Kami dari Stan Bejawa akan menjelaskan dan mempraktekkan pembuatan dan proses makanan khas dari daerah Bejawa. Makanan khas yang akan kami buat adalah taba dan kopi. Taba adalah makanan lokal masyarakat Bejawa yang terdiri dari ubi jalar, jagung, kacang nasi, labu siam kuning, daun pepaya. Namun, karena daun pepaya rasanya pahit, di sini kami gantikan dengan daun marungga atau daun kelor. Nah, minuman khas Bejawa sendiri adalah kopi Bejawa. Kopi Bejawa merupakan salah satu jenis kopi Arabica yang telah mendunia dan disukai oleh para penikmat kopi. Sekarang, kami akan masuk ke alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam proses pembuatan makanan khas taba. Di sini kami menggunakan kacang nasi, jagung, daun marungga, ubi jalar, dan labu siam kuning. Nah, untuk bahan-bahan dalam pembuatan kopi, kami menggunakan biji kopi dan jahe. Mari kita masuk ke dalam proses pembuatan taba. Proses pembuatannya yang pertama, air yang sudah mendidih, kita masukkan jagung. Kita tutup dan tunggu sampai jagungnya setengah masak. Setelah itu, setelah jagungnya setengah masak, kita masukkan kacang nasi. Kita tunggu sampai kacang nasinya lembek dan masak. Setelah kacang nasinya lembek dan masak, kita masukkan ubi jalar dan labu siam kuning. Setelah itu kita tutup dan tunggu sampai ubi jalar dan labu siam kuningnya masak. Setelah semuanya masak, kita tambahkan marungga ke dalamnya. Setelah marungga ditambahkan, periuk tidak perlu ditutup supaya marungganya tetap hijau dan kelihatan tetap segar. Di sini kami tidak memaparkan proses pembuatan kopi, namun kami hanya menunjukkan hasil setelah. Ini adalah hasil setelah kopi yang telah dijemur. Ini adalah hasil kopi setelah disangrai bersama dengan jahe. Dan ini adalah hasil kopi setelah ditumbuk dan telah menjadi bubuk. Halo guys, kami dari tim Rote akan menjelaskan cara pembuatan makanan khas dari Kabupaten Rotendao. Nah, teman-teman, umumnya orang-orang mengenal suatu daerah dengan adat istiadatnya.
Mari kita menggali lebih dalam lagi tentang pulau paling selatan di Indonesia, yaitu Rotendao, dengan mengenal makanan khasnya. Nah, makanan khas di Pulau Rote ada beberapa, yaitu antara lain ada tenteng dan juga lawar ikan. Tenteng ini biasa disebut dengan lena atau lene. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tenteng, yang pertama ada kacang tanah, yang kedua ada gula air, yang ketiga ada air putih, yang keempat ada garam, dan yang terakhir ada wijen. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita simak langkah pembuatan dari tenteng. Langkah pembuatan dari tenteng yang pertama yaitu kacang tanah yang sudah kita siapkan tadi akan kita sangrai hingga setengah matang. Nah, kacang tanah ini akan kita sangrai hingga setengah matang. Jika sudah setengah matang, kacang tanah yang tadi disangrai kita angkat dan dimasukkan ke dalam wadah. Setelah itu, langkah kedua, air yang sudah disiapkan tadi kita panaskan hingga mendidih, lalu dicampurkan dengan gula air yang disiapkan tadi. Nah, teman-teman, air ini kita panaskan hingga mendidih. Setelah air sedikit panas, akan kita campurkan dengan gula air. Air dan gula yang sudah dicampur akan diaduk hingga tercampur merata, lalu disaring. Jika sudah tercampur merata, campuran dari gula dan air ini akan disaring. Setelah campuran gula dan air mendidih, kita campurkan kacang yang telah disangrai tadi dan juga biji-bijian. Nah, setelah itu, campuran gula, kacang, dan wijen kita keluarkan ke dalam suatu wadah, lalu didinginkan dan dibentuk. Jika dia sudah berbentuk, maka tenteng sudah jadi dan sudah siap dihidangkan. Halo semuanya, kami dari tim ND akan menjelaskan proses cara pembuatan ubi dota. Bahan-bahan yang diperlukan adalah air, kelapa yang sudah diparut, daun salam dan daun jeruk, dan yang terakhir adalah ubi kayu yang sudah diparut. Ubi yang diparut kemudian dicampurkan dengan kelapa yang sudah diparut, lalu kemudian dicampurkan dengan daun salam dan daun jeruk, lalu diaduk hingga rata. Setelah itu dikukus hingga matang. Halo semua, kalian telah menonton pembuatan makanan daerah dari kelompok-kelompok lain. Sekarang, kami dari kelompok TTS akan membuat makanan khas dari Timur Tengah Selatan. Pada hari ini, kami dari tim TTS akan membuat 3 macam hidangan. Yang pertama adalah jagung bose, yang kedua adalah jagung katemak, dan yang terakhir adalah sambal luat. Berikut ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Berikut ini adalah bahan-bahan untuk membuat jagung bose. Yang pertama, di sini kita memiliki jagung yang sudah ditumbuk. Lalu kita juga memiliki beraneka kacang-kacangan. Di sini ada kacang tanah, kacang hijau, dan kacang nasi.
Dan lalu, kita juga memiliki parutan kelapa. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat jagung katemak. Di sini kita juga memiliki jagung, tetapi bedanya dari jagung yang digunakan untuk membuat jagung bose, jagung ini belum ditumbuk. Lalu di sini kita juga memiliki beraneka ragam sayur-sayuran. Di sini kita memiliki marungga, daun singkong, bunga pepaya, dan buah pepaya. Lalu kita juga memiliki kacang-kacangan yang sama dengan jagung bose, kacang nasi, kacang tanah, dan kacang hijau. Yang terakhir adalah bahan-bahan untuk membuat sambal luat, yaitu tentunya sambal, tomat, jeruk nipis dan bawang merah, perasa, kemangi, dan juga daun bawang. Selanjutnya, mari kita menyaksikan proses pembuatannya. Langkah pertama dalam membuat jagung bose adalah pertama muat air putih, lalu tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan jagung bose yang sudah ditumbuk. Setelah dimasukkan jagung, kita masukkan kacang hijau. Setelah itu masukkan kacang nasi dan tunggu sebentar. Selanjutnya wataui. Bahan yang digunakan yang pertama jagung halus, yang kedua labu yang sudah dipotong dadu, yang ketiga ikan kering yang sudah dibakar. Bagaimana cara memasaknya? Mari kita saksikan. Sobat sayang terlalu susiana, lu lambat terlalu susiana.
Nike tu meko pante baru kolare pante baru. Dai lena seli, dai lena seli.